Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, polisi menangkap dan menetapkan admin sekaligus humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein sebagai tersangka. Syahdan dituduh ikut menyebarkan ajakan perusakan saat unjuk rasa di Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan aksi anarkistis saat demo di depan gedung DPR. Salah satunya admin sekaligus humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Syahdan dituduh berperan melakukan kolaborasi dengan akun Instagram lain dan mengajak melakukan perusakan. Syahdan kini diperiksa penyidik Subdit Kamnek atau Keamanan Negara di Treskrim Polda Metro Jaya. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Syahdan Hussein, humas sekaligus admin akun Instagram @gejayan memanggil, diketahui pernah menempuh pendidikan sarjana bahasa dan sastra Indonesia UGM. Ia sudah aktif di Gejayan memanggil sejak aksi 23 September 2019 di Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat itu masa aksi mengkritisi soal RKUHP dan juga revisi Undang-Undang KPK. Selain admin Gejayan memanggil, saudara, polisi juga menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, sebagai tersangka. Penangkapan ini jadi sorotan karena dinilai sebagai pembungkaman suara koalisi masyarakat sipil. Polisi menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dan tindakan anarkistis dalam unjuk rasa. Del Pedro dituding memprovokasi tindakan anarkistis yang melibatkan pelajar. Polisi menyebut upaya penghasutan terjadi sejak 25 Agustus di sekitar gedung DPR, Jalan Gelora Tanah Abang, dan sejumlah wilayah Jakarta lainnya. Telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Menurut Lokataru, penangkapan Del Pedro pada Senin malam dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Lokataru juga mengecam tindakan pembungkaman suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-tunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi, mengawasi kinerja pemerintahan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, prinsip hak asasi manusia, dan kami menilai ini sungguh amat kejam tuduhan terhadap organisasi masyarakat sipil. Dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Komnas HAM menyesalkan penangkapan Del Pedro dan meminta polisi profesional dalam menyikapi unjuk rasa agar tidak mudah melakukan penangkapan, serta mendorong adanya restoratif justice untuk membebaskan Del Pedro. Aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya untuk
Sejumlah aktivis ditangkap dan jadi tersangka pasca unjuk rasa yang terjadi di berbagai titik di tanah air. Mereka dituduh menyebarkan hasutan yang menimbulkan kericuhan. Padahal penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhain, yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan. Dalam penggeledahan selama 2 jam, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya buku dan spanduk, serta publikasi hasil penelitian. Del Pedro Marhain ditetapkan tersangka atas dugaan penghasutan terhadap pelajar terkait demonstrasi dan perusakan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation tidak melanggar HAM. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Di Kediri, Jawa Timur, seorang aktivis ditangkap Polres Kediri Kota. Aktivis Saiful Amin sempat berdebat dengan Kapolres Kediri Kota saat demo 30 Agustus lalu. Saiful kini ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung aksi anarkistis. Penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, serta alat bukti petunjuk. Terhadap saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP, itu kita laksanakan setelah kita penyidik telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga kita telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk yang kita telah lengkapi. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Publik pun kini menyoroti tindakan aparat yang menangkap sejumlah aktivis buntut demonstrasi akhir Agustus lalu di berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sekarang kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Veriska Immanuel dari kantor YLBHI Jakarta. Carla. Carla, Anda sekarang berada di kantor YLBHI Jakarta. Siapa saja yang nanti akan melakukan konferensi pers dan apa saja yang jadi pokok-pokok yang nanti juga akan disampaikan di sana? Ya, baik saudara, saat ini saya berada di kantor LBH Jakarta dan akan dimulai sebentar lagi konvers terkait dengan progres pendampingan hukum untuk 4 aktivis yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, yaitu Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim selaku staf Lokataru, Del Pedro Marhain selaku Direktur Eksekutif Lokataru, Syahdan Hussein, Admin Wijaya memanggil, dan Horik Anhar, yaitu mahasiswa Universitas Riau. Dan nantinya yang akan memberikan keterangan dalam konversi ini diantaranya Fadil Al-Fatan selaku Direktur LBH Jakarta, kemudian ada Sekar Banjar Aji, Maruf, Nena, Kevin, dan juga Fian Alaidrus dari Lokataru. Dan untuk selengkapnya sesaat lagi akan dimulai, mungkin kita pantau sekarang secara bersama apa yang akan disampaikan oleh pihak dari tim advokasi untuk demokrasi yang nantinya akan menyampaikan progres terkait dengan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan kepada 4 aktivis yang telah ditahan. Kembali ke studio. Baik, Carla, kita akan mendengarkan bersama-sama saudara bagaimana konferensi pers dari YLBHI terkait dengan pendampingan hukum pada 4
aktivis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana diantaranya yakni Del Pedro Marhain yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Tak hanya Del Pedro, beberapa nama lain juga ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya ada Muzaffar Salim yang merupakan staf dari Lembaga Lokataru. Kemudian ada Syahdan Hussein, aktivis Gejayan Memanggil, yang sudah aktif di Gejayan Memanggil sejak 2019, pada saat itu mendorong adanya ataupun juga membahas terkait dengan revisi KUHP. Nama lain, saudara, yang juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Horik Anhar yang merupakan mahasiswa Riau atau UNRI, dan juga ada dua pihak lagi, yakni RAP dan FL. Kita dengarkan bersama-sama, saudara, konferensi pers langsung dari kantor YLBHI Jakarta. Dari pendamping dan juga teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi, yang dimana adalah membahas tentang perkembangan pendampingan hukum kasus kriminalisasi Del Pedro Marhain dan kawan-kawan. Sebelumnya, kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa informasi dan paparan yang akan dijelaskan pada siang hari ini merupakan informasi yang sudah merupakan dari pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman tim advokasi untuk demokrasi melalui kanal dan juga pendampingan langsung di beberapa kantor polisi, baik itu Polda dan Polres. Nah, selain dari itu, bahwa hari ini akan menjelaskan bagaimana proses pemantauan, pendampingan, dan juga bagaimana